Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Desi Citra Amanda dari kelas PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi landasan pengembangan kurikulum. Apa sih yang akan kita bahas di sini? Ya, betul sekali. Kita akan membahas tentang yang pertama, konsep landasan pengembangan kurikulum, yang kedua, fungsi landasan pengembangan kurikulum, dan yang terakhir, landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Yang pertama yaitu konsep landasan pengembangan kurikulum. Konsep landasan pengembangan kurikulum adalah kerangka dasar yang mengatur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dalam suatu program pendidikan. Ini mencakup tujuan pendidikan, teori pembelajaran yang digunakan, kebutuhan siswa, standar pendidikan, konten kurikulum, metode penelitian, perubahan sosial dan teknologi, serta keterlibatan stakeholder. Landasan ini dirancang agar kurikulum dapat relevan, efektif, dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan pendidikan saat ini dan masa depan. Yang kedua yaitu fungsi landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum adalah dasar atau prinsip-prinsip yang menjadi landasan atau pijakan bagi pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan. Fungsi landasan pengembangan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengikuti tujuan pendidikan. Landasan kurikulum harus selaras dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan suatu negara atau lembaga pendidikan. Ini memastikan bahwa kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu mengakomodasi kebutuhan siswa. Landasan kurikulum harus memperhitungkan berbagai kebutuhan, minat, dan potensi siswa. Hal ini memastikan bahwa kurikulum dapat disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan siswa. Yang ketiga yaitu mengikuti perkembangan sains dan teknologi. Kurikulum harus selalu diperbarui untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan tren global. Ini memungkinkan siswa untuk tetap relevan dalam dunia yang terus berubah. Yang keempat yaitu mengintegrasikan nilai dan etika. Landasan kurikulum juga harus memasukkan nilai-nilai dan etika yang diinginkan oleh masyarakat dan lembaga pendidikan. Ini membantu membentuk karakter siswa dan mengajarkan mereka tentang tanggung jawab sosial. Yang kelima yaitu mengakomodasi kebutuhan spesifik. Kurikulum harus dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan spesifik seperti kebutuhan siswa dengan disabilitas, kebutuhan etnis dan budaya, serta kebutuhan komunitas lokal. Yang keenam yaitu mengembangkan kemampuan kritis dan kreatif. Kurikulum harus mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, serta keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang ketujuh yaitu mengikuti standar pendidikan. Landasan kurikulum harus sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh otoritas pendidikan. Ini memastikan bahwa kurikulum memenuhi persyaratan hukum dan pedagogis yang berlaku. 8. Menyelaraskan dengan lingkungan sekitar. Kurikulum harus mencerminkan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan fisik di sekitar lembaga pendidikan. Ini dapat membantu siswa memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Yang terakhir yaitu mengukur kinerja dan evaluasi. Landasan kurikulum juga harus mencakup metode evaluasi dan pengukuran yang sesuai untuk mengukur pencapaian siswa dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pembahasan yang terakhir yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga akan mencerminkan falsafah hidup yang dianut
proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam tingkat kedalaman dan keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakan, serta kebermanfaatan materi senantiasa disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Landasan IPTEK. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan diharapkan mampu membentuk manusia yang terampil dan handal dalam mengaplikasikan ilmunya dalam dunia industri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak secara tidak langsung mencakup pengembangan isi atau materi dan media pembelajaran. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan.